sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid saat masih gelap, bahwa mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Amin ya Allah. Pada saat subuh ini nanti Allah berikan jarak akan diberi nur pada hari kiamat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir surah Yusuf subuh ini kita mulai dari ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Wa qala al-maliku utuni bi falamma jaa'a ar-rasul qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaydihinna 'alim. Baik, ini sambungan. Saat Nabi Yusuf berada di dalam penjara, aja pengen ketemu langsung empat mata dengan Nabi Yusuf. Mengenai wasilah bagi kita bisa berada di tempat-tempat yang mulia, ketemu dengan orang-orang yang mulia. Iya. Susah nggak dia ketemu dengan segitu binal? Kita sholat subuh sekarang, berapa banyak orang yang sholat subuh sekarang itu Nabi dapat transferan pahala dari masing-masing kita tanpa dikurangi pahala kita. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, man dalla ala khairin kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan satu kebaikan dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Yang menunjukkan semua dirinya bagus, sangat masuk akal, maka raja bisa ketemu langsung dengan Nabi. Maka raja naja'ahu rasul qala irji' ila rabbik, akhirnya datanglah utusan itu berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, engkau sedang dipanggil, engkau dipanggil oleh Tuan Raja, tolong datang, beliau mempertemukan mata dengan anda. Maka apa kata Nabi Yusuf saat utusan datang? Irji' ila rabbik, kembalilah temui Tuan Raja. Rabbik di sini bukan artinya Tuhan ya. Irji' ila, kenapa? Ada yang mengganjal, Belum yang harus selesai. diselesaikan. Iya. Apa itu? Fitnah yang dulu ditujukan kepada Nabi Yusuf. Dulu kan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara gara-gara ada Fitnah. Dituduh hendak melakukan perbuatan keji, berzina dengan Istri Zulaikha. raja. Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun. Coba tanyakan kepada Tuan Raja dulu, ada apa dengan wanita-wanita yang dulu sampai memotong tangan mereka dari mereka. Maksudnya wanita-wanita pembersihan namanya. Nabi Yusuf ingin membersihkan namanya dari fitnah, dari tuduhan yang dialamatkan kepada Dirimu. Maka boleh tidak kita membersihkan nama kita? Boleh sekali. Mafhum mukhalafahnya, mengotori, merusak nama orang itu adalah satu dosa besar. Tidak boleh. Maka kita tidak boleh merusak nama orang. Jangankan merusak citranya, memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang tak elok tidak boleh dalam agama. Misalnya namanya bagus, apalagi sampai merusak citra apa? Ada buruk dalam pandangan orang, jelek dalam pandangan orang. Padahal semua yang dinilai orang itu terhadapnya cuma fitnah belaka. Inilah kesempatan bagi Nabi Yusuf alaihissalam untuk membersihkan Namanya. ya. Inna Rabbi bikaydihinna 'alim. Sesungguhnya Tuhanku Allah Maha mengetahui tipu daya yang dibuat oleh wanita-wanita. Ada di menunjukkan bahwa ada tipu daya wanita. Ayat berapa tadi ya? Selanjutnya, bagaimana respon sang raja? Tidak ada pilihan sang raja kecuali menuruti keinginannya. Nah, ini kembali tadi bahwa orang berilmu punya daya tawar. Bukan oleh raja. Maka raja pun membentuk tim khusus. Kunna Yusuf an nafsi qulna hasha lillahi ma 'alimna 'alayhi min su'. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Setelah dikumpulkan oleh raja semua wanita
dihadirkan oleh raja semua wanita itu, maka kemudian raja pun bertanya, ma khatbukunna idh rawatunna Yusuf an nafsi. Bagaimana keadaan kalian saat kalian menggoda Nabi Yusuf alaihissalam? Fahal ra'aytunna minhu ma yurim. Apakah kalian ada melihat hal yang buruk dari Nabi Yusuf? Lalu wanita-wanita itu menjawab apa? Hasya lillah ma alimna alaihi min su'. Maha suci Allah, kami tidak tahu ada sesuatu yang buruk dari Yusuf. Akhirnya Imra'atul Aziz atau yang biasa kita sebut Zulaikha semakin merasa terpojok karena aktor utamanya kan dunia. Ya. Akhirnya dia pun berkata, qalat Imra'atul Aziz, berkatalah istri Al-Aziz atau yang biasa kita sebut Zulaikha, al-ana hashasal haq. Dia kata sekarang ini sudah terang benderanglah kebenaran itu. Ana rawatuhu an nafsi, sayalah sebenarnya yang menggoda Yusuf. Bisa terjadi dan perempuan menggoda laki-laki? Jawabannya sangat bisa. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu artinya wanita berzina, waz-zani laki-laki berzina. Ulama membahas pada ayat itu, kenapa saat Allah menyebut berzina, Allah lebih dulu menyebut az-zaniyah, wanita, baru kemudian laki-laki. Ulama kita menjelaskan alasannya, mohon maaf, karena faktor yang paling besar menyebabkan perzinahan itu kebanyakannya datang dari pihak perempuan. Ini bukan untuk memojokkan perempuan. Laki-laki itu dia pantang ketemu yang lembut-lembut. Makanya yang perempuan kalau ngomong sama laki-laki nadanya agak ditekan aja dikit, agak ditegasin aja dikit, supaya setannya tidak masuk. Apalagi faktor penyumbangnya pakaian. Kalau dalam mencuri itu Allah dahulukan pencuri laki-laki. Az-zaniqu was-sariqah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kenapa yang paling banyak pencuri itu laki-laki? Jadi ada perempuan suka melihat laki-laki selebriti. Gimana? Selama tidak ada reaksi apa-apa ya nggak apa-apa. Misalnya kalau bereaksi, dengan itu dia cari nomor teleponnya, dengan itu dia chat-chatan dengannya, dengan itu dia buka-buka sosial medianya, itu nggak boleh. Apalagi sampai ketemuan itu haram. Tapi kalau cuma sekedar, ya kita kan bukan kita yang berpuasa terhadap hati kita. Iya. Tiba-tiba muncul suka dia udah simpan sampai di situ. Begitu juga sebaliknya. Selama tidak bereaksi, insya Allah nggak ada apa-apa. Karena soal suka tidak suka itu bukan dibuat. Bukan kita yang berpuasa terhadap hati kita. Tapi kalau sampai kita bereaksi dengan itu, itu baru kita tanggung sendiri. Wa innahu laminas shadiqin. Lalu Zulaikha selain dia mengakui kesalahannya, lalu dia memuji Nabi Yusuf. Dan sesungguhnya dia Yusuf ini adalah orang-orang yang benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatannya, sehingga dia tidak ada seperti yang dituduhkan. Maka bersih sudah nama Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf begitu muhabbat ingin membersihkan namanya? Allah Taala sebut pada ayat 22. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khaimin. Yang demikian, maksudnya demikian membersihkan nama tadi. Aku lakukan kata Nabi Yusuf, liya'lama, supaya dia tahu. Dia di sini siapa? Raja. Banyak ulama tafsir mengatakan suami Zulaikha yang dulu telah membelinya sebagai hamba sahaya, kemudian dimuliakan di rumahnya, diberi fasilitas lengkap di rumahnya, dianggap sebagai anak sendiri, supaya dia tahu anni lam akhunhu bil ghaib, bahwa saya tidak mengkhianati dia saat dia tak ada di rumah. Karena suaminya Zulaikha ini pejabat tinggi. Namanya pejabat tinggi itu jarang di rumah. Kenapa? Dinas. Makanya saat peristiwa itu terjadi dibuat oleh Zulaikha, sebagaimana kita bahas dulu, saat tarik-tarikan itu Nabi Yusuf hendak lari, ditarik oleh Zulaikha dari belakang. Saat kejadian itu baru pulang suami Zulaikha dari luar kota, pulang dinas.
dia baca dinas dulu. Jadi Nabi Yusuf meminta klarifikasi ini dari wanita-wanita tadi, terutama Zulaikha. Tujuan utama besar beliau apa? Supaya suami Zulaikha tahu dengan sebenar-benarnya bahwa selama suami Zulaikha itu tak ada di rumah, Nabi Yusuf tidak pernah mengkhianatinya. Dari sini kita belajar, mengkhianati pasangan orang itu, mengkhianati rumah tangga orang itu dosa yang sangat besar. Mengkhianati pasangan sendiri dosa yang sangat besar. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar ingin membersihkan itu. Apalagi ini orang sudah berbuat baik dengannya. Ya, suami Zulaikha ini kan begitu baik dengan dia. Padahal Nabi Yusuf ini cuma hamba saya, tapi diperlakukan seperti anak sendiri. Diberi fasilitas selengkap-lengkapnya di situ. Maka sangat jelek kalau sampai Nabi Yusuf mengkhianati orang yang sudah berbuat baik. Makanya dalam bab berzina ini, berzina itu secara umum dosa besar. Dengan siapa pun berzina. Tapi tahu tak dosa zina paling besar dengan siapa? Dalam riwayat dikatakan kalau berzina dengan tetangga. Kenapa? Rumah dekat-dekat dengan kita. Rumah tetangga Lebih jauh. Kalau kita terjemahkan ke bahasa yang lebih kasar, suami tetangga lebih ganteng daripada suaminya. Bini tetangga lebih cantik ketimbang. Kalau kita melihat apa yang ada pada orang lain itu lebih indah, ternyata dia melihat hal yang serupa dengan kita. Apa yang ada pada kita itu dia lihat lebih indah daripada apa yang ada pada dia. Makanya lihatlah kepada apa yang telah Allah beri kepadamu supaya engkau jadi bersyukur. Jangan sibuk melihat apa yang ada pada Orang lain. Seorang laki-laki tak akan bersyukur mempunyai bininya kalau bini orang terus ditengok sama dia. Hanya dia tengok bini orang terus. Akhirnya bini dia tengok jelek betul. Kenapa dia tengok bini orang terus setelah bersoleh? Dia tak tengok saat memasak, dia tak tengok saat mencuci baju, dia tak tengok saat menyapu rumah. Yang dia tengok setelah keluar rumah pakai jilbab cantik, pakai lipstik, pakai bedak, semua sudah lengkap, baru cantik dia tengok. Apakah begitu di dalam juga? Itu saja tidak. Mana ada ibu di rumah pakai jilbab cantik, pakai lipstik, pakai bedak, pakai lalu nyapu rumah, masak, pakai cuci baju, itu tak ada. Jadi tengok bini kita masing-masing, bersyukurlah dengan dia. Yang perempuan juga begitu. Tengok suami masing-masing bersyukur sudah punya suami. Alhamdulillah dikirim suami yang super ganteng. Kenapa jadi ganteng? Karena tak menengok yang lain. Sebetulnya sederhana. Supaya tetap terlihat pasangan kita itu cantik atau ganteng, tipsnya sederhana. Apa dia? Jangan tengok-tengok laki-laki lain atau perempuan lain. Itu saja. Analogi sederhananya begini. Bayangkan tiba-tiba kita terdampar di satu pulau, seorang diri. Lalu kemudian ketemulah dengan seorang perempuan di sini. Cuma dia tahu ini perempuan sebenarnya sudah berusia, tapi karena cuma dia sendiri, kira-kira cantik tak terlihat? Cantik, tidak ada pilihan. Kenapa? Hanya pilihan. Pokoknya cantik lagi. Kenapa? Kita tak tengok yang lain, cuma dia gitu. Pasti akan kelihatan tadi. Jadi sebetulnya tipsnya sederhana, supaya tetap pasangan kita itu tampak cantik, tampak ganteng. Mata itu jangan terlalu. Makanya salah satu tujuan pernikahan itu adalah abadul basar, untuk menentukan pandangan. Ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu abadul basar. Wahai sekalian pemuda, menikahlah, karena dengan menikah itu pandanganmu semakin tinggi. Artinya mata kita sudah tidak jelalatan lagi. Tapi kalau masih jelalatan, artinya tujuan pernikahan itu belum dicapai. Tantangannya zaman kita sekarang ini makin parah. Kenapa? Kita tak perlu sibuk tengok di luar sana. Apalagi media sosial di handphone ini. Banyak. Makanya tantangan mata kita ini sekarang ini paling sulit. Makanya orang bilang laki-laki kalau nangis matanya yang dirusak. Kenapa matanya paling banyak dosanya? Perempuan kalau nangis mulutnya yang ditutup. Kenapa? Mulutnya paling banyak dosanya.
laki-laki kalau begini. Ada gitu. Tapi kalau perempuan nangis, mulut kami gitu. Kenapa? Kata orang perempuan mulutnya paling banyak dosa. Laki-laki paling banyak dosa apa? Matanya. Astagfirullahaladzim. Perempuan kalau tengok media sosial yang paling suka dia tengok masak-masak, yang jual baju, jual piring, jual mangkok. Coba yang laki-laki. Iya. Oke. Makanya ya, itu menjadi salah satu sumber dosa kita. Dan kemudian itulah kenapa kadang-kadang jadi pasangan itu hambar dilihat oleh dia. Kenapa? Terlalu banyak mata dia melihat yang lain, yang dihiasi oleh setan seolah-olah tampak cantik betul. Makanya Nabi itu kasih tips begini. Kalau engkau di luar sana melihat ada wanita dan engkau tergoda melihatnya, segeralah pulang ke rumah. Kenapa? Karena apa yang ada pada wanita itu ada pada diri. Walaupun beda-beda diri. Yang mungkin yang salah pulang ke rumah ini tidak. Tapi dia tengok di sana tak pulang-pulang aja ke rumah. Apa yang bisa mengantisipasi itu bagi si Pak Kadis tadi? Satu toh, bukan bininya, bukan wali konanya. Satu toh, rasa takut dia kepada Allah. Kalau ada rasa takut dia kepada Allah, insya Allah dia selamat. Tapi kalau nggak ada, udah hancur. Makanya sekarang itu harus kita tumbuhkan apa? Rasa takut kepada Allah. Kalau Al-Ghazali mengatakan supaya tumbuh rasa takut kepada Allah itu tips utamanya dua. Satu, ini yang paling utama, kenali Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, kita nggak bakal takut sama Allah. Dan Al-Ghazali bilang, rasa takut kepada Allah itu bukan dibuat-buat, tapi adalah hasil dari pengenalan kita kepada Allah. Sama, misalnya sekarang ada di majelis itu, berteman dengan orang baik. Ya. Yang kedua kata Al-Ghazali, supaya muncul rasa takut kepada Allah itu, ya, dengan kita berkawan melihat orang yang takut kepada Allah. Mungkin kita tidak begitu dalam mengenai Allah, tapi karena kita berteman dekat dengan orang yang takut kepada Allah, itu bisa nular ke kita. Analogi sederhananya begini juga di Al-Ghazali. Seorang anak misalnya, supaya dia takut dengan ular tadi, dia tidak perlu kita jelaskan betapa hebatnya bisa ular kobra tadi. Cukup dia dengan melihat ayahnya yang takut dengan ular kobra itu, walau tanpa alasan pun anak ini bakalan takut. Maka Takut Allah. rasa takutlah dengan Allah. bukan cuma dengan urusan wanita toh, tapi dalam semua potensi maksiat yang ada. Kan? Sallallahu